Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat itu sudah dinyatakan dengan jelas, tegas, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanyalah, di mana di situ Pak, hurufnya itu huruf namanya al-khasar, membatasi persaudaraan hakiki itu hanya dengan keimanan Pak. Jadi yang bersaudara secara hakiki itu cuma satu, orang beriman saja. Adapun persaudaraan dengan satu ibu, satu bapak Pak, itu tidak ada secara tegas. Itu namanya persaudaraan nasab. Kalau persaudaraan iman itu Pak, lintas tempat, lintas suku, lintas bangsa, lintas negara, dia lewati. Tidak ada tembok yang memisahkannya itu. Betul-betul sangat kuat dahsyat itu. Sampai Nabi bersaudarakan itu kaum Ansar dengan kaum Muhajirin. Wih, luar biasa Pak. Itu tingginya itu pernah terjadi. Lebih kuat daripada persaudaraan seibu dengan sebapak. Nah, haruskah dinyatakan? Tidak mesti Pak. Karena sudah ditunjuk oleh dokumen paling resmi. Tapi bagus kalau dipertegas. Ya, selain Allah mempersaudarakan kita orang beriman, Nabi itu memperjelas, bagus kalau engkau katakan kepada saudaramu, inni uhibbuk, saya cinta karena Allah kepadamu. Itulah motivasi mengokohkan. Kalau kau cintai saudaramu, kau kokohkan persaudaraan, kau bilang sama saudaramu, saya mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus Pak. Iya, tetapi hati-hati kalau laki-laki dengan perempuan, apalagi janda beru Pak. Karena saya khawatirkan barusan. Tapi kalau tidak ada keraguan dan tidak ada fitnah, bagus Pak dinyatakan itu. Ya, saya mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau persaudaraan itu otomatis Pak. Selama dia orang beriman, itu memang seperti itu rumusnya. Makasih Prof. Iya. Iya, fadal Pak. Terima kasih. Barangkali ini yang saya tanyakan adalah ada banyak kejadian. Iya. Iya. Kalau seandainya Istri yang meninggal, istri punya harta, iya, maka banyak yang hartanya suami. Itu satu. Yang kedua, sampai di mana batasannya bahwa itu adalah harta dari istri. Umpamanya mungkin dia dapat warisan dari orang tuanya, apakah itu bahwa harta murni dari istri atau tidak termasuk dari harta murni, karena sebelum kita nikah misalnya belum dapat warisan, tapi setelah itu meninggal orang tuanya, terus dia ada warisannya, apakah itu bahwa harta murni dari sang istri yang punya haknya suami hanya 20% atau bagaimana? ya, baik Pak. Makasih. Berapa haknya suami terhadap hartanya istri? Tergantung istri kita itu punya anak atau tidak. Kalau dia tidak ada anaknya, itu perempuan itu istri tak, maka sang laki-laki ini dia maksimal dia dapat total dari harta istri itu adalah 1/4 Pak. 1/4. Kalau memang tidak ada itu. Jadi kalau istri
Kalau ya apa 1/2 Pak ya, jadi totalnya 1/4 itu maksimal. Nah, kalau istri terhadap suami itu 1/8. Ya, jadi bisa dia dapat 1/4. Kalau tidak, kalau ada anaknya 1/8. Jadi kalau laki-laki itu 1/2. 1/2 maksimal 1/2, kalau ada anaknya 1/8. 1/2, 1/8. Jadi tergantung Pak. Kalau ada anaknya dapat sebagian, kita dapat sebagian. Kalau tidak ada anaknya, maka kita dapat. Jadi kalau mau banyak dapat Pak, nikahi yang tidak ada memang anaknya. Tidak ada anaknya sampai meninggal, maka kita dapat lebih banyak. Minimal maksimal 1/2, 1/4 bisa dia dapat kalau ada anaknya. Itu Pak kalau suami, insyaallah. Nah, karena dia diambil sama anaknya. Ya, jadi harus kita sadar, Bapak, itu hatta kalau ada istri tak meninggal 1/2 ya, 1/2 itu kita punya bagian dari harta itu. Ada rumah tak, ada mobil tak. Dari meninggal istri ini bukan milik tak semua, ada miliknya orang. Anak tak punya hak, orang tua tak. Orang tuanya ini si perempuan punya hak, anaknya juga punya hak. Bukan milik tak semua. Dan itu bagusnya Pak, kalau ada orang meninggal jangan lama tidak dibagi harta warisan itu, karena dia pasti menimbulkan konflik banyak. Iya, misalnya sebagai masyarakat kita meninggal kalau masih ada mamanya atau meninggal masih ada bapaknya, tidak mau bagi. Nah ini jalurnya beda. Nah, di masyarakat kita itu yang banyak itu Pak. Meninggal dua-duanya baru mau bagi. Ini yang bisa menimbulkan konflik warisan yang banyak. Ya, segera Pak, segera. Ya, itu lagi Pak, itu satu tanda itu. Itu coba bayangkan, belum pindah bagi baru menikah lagi. Dua keluarga nanti di sini Pak bermasalah. Iya. Apalagi kalau rewa-rewa ini istri kedua ya, sudah selesaikan memang nih. Yang kedua pertanyaan Pak Tabe tentang harta warisan dari dia. Harta warisan dari apa warisannya dari orang tuanya itu tidak ada hubungannya dengan suami. Tidak ada hubungannya suami itu murni istri punya. Tidak boleh diganggu gugat. Tidak boleh diganggu gugat. Tidak ada hak suami di situ, kecuali istri yang mau kasih suaminya. Tidak ada haknya di situ. Kalau sudah meninggal apanya Pak? Istri, berarti itu yang dibagi. Karena hartanya istri. Hartanya istri itu kan banyak Pak. Bisa. Itu sebenarnya makhluk yang paling kaya di dunia itu Pak. Cenderung kaya itu perempuan. Dia cenderung bertambah, dia tidak berkurang. Kalau laki-laki itu Pak cenderung miskin. Kenapa? Dia cenderung dia menanggung pernikahan, dia menanggung rumah tangga. Cenderung itu berubah. Jadi paling aman itu makhluk di dunia itu perempuan. Paling aman itu makhluk perempuan Pak. Ya, kalau sudah meninggal tadi ya itu tangsen dibagi. Dibagi Pak. Suami berapa? Berat dapat. Ya, makanya menikahlah dengan perempuan yang kaya. Ya, berapa persen sama tadi Pak? Nah, bisa 1/2 atau 1/4. 1/2 atau 1/4. Nanti lebihnya Pak akan dilihat siapa-siapa ahli waris yang masih ada yang berkaitan dengan karena kalau orang yang meninggal itu Pak rumusnya selalu sederhana.
Siapa meninggal kasih berdiri saya begini, siapa di bawahnya itu punya jalur, siapa di atasnya, siapa di sampingnya. Nah kalau tidak ada semua ini baru samping kanan, samping bawah. Nah ini saudaranya, omnya, kemanakannya, sampai nanti ke sepupunya dan seterusnya. Ya saya kira seperti itu Pak.